apakah dia punya izin simpan pinjam. Karena kan banyak koperasi yang tidak punya izin simpan pinjam. Gimana caranya percaya dengan sistem koperasi KDMP yang baru? Saya takutnya jadi prematur dia, Pak. Memang sebenarnya sudah prematur. Yang dibutuhkan koperasi satu tuh bukan uang, Pak. Anggota. Sampai itu terjadi sampai di pemerintah tingkat bawah. Nah, gini loh. Nah, kita ke belakang lagi. Ke belakang lagi. Waktu masih muda. Sekolah aja nombok, Pak. Berapa koperasi yang pernah Anda dengar ada terus bangkrut? Banyak sih. Bukan Banyak. sih, belum bangkrut sih. Hah? Jalan. Berapa, kalau menurut Anda berapa? Banyak. Koperasi yang ada, yang dibikin, terus bangkrut. Data valid nggak ada kita pegang. Cuman kalau ditanya banyak, cukup banyak. Tapi perlu garis bawahi dulu, koperasi yang benar-benar berizin atau enggak. Nah itu, yang mana? Apa ciri-ciri yang Emang- berizin dan enggak? Emang ada koperasi tidak berizin? Ada. Masa? Nah ini, koperasi itu kan, kalau dulu itu kan koperasi hanya penunjukan. SK itu turun kalau nggak salah cuma dari bupati atau gubernur kalau saya nggak salah dulu. Hah? Kalau sekarang koperasi itu sudah harus ikut di OSS. Oh, yang milih 3 poin tuh. Ya. Nah, sama kayak PT. Dia izinnya ini hanya sebagai wadah atau menjalankan bisnis modelnya. Nah, gini, PT sama koperasi ini kan sama-sama badan hukum. Posisi sama nih, cuman sebagai wadah badan hukum aja. PT kan baru wadah. Hah? Sebagai legal dia mendirikan perusahaan. Koperasi juga sama. Wadahnya dia adalah koperasi. Tapi turunan dari bisnis koperasi ataupun PT ini kan ada nih, masuk ke KBLI. Benar nggak? Nah. Misalkan PT podcast kayak kita sekarang nih. Ya kan PT di bawah kan pasti nanti KBL-nya apa? Podcast segala macam. Sama kayak koperasi. Kalau mendirikan koperasi, tinggal ke notaris, itu kan sudah muncul tuh sebagai akte notarisnya aja. Akte wadahnya aja. Tapi secara dia menjalankan bisnis, misalkan simpan pinjam, apakah dia punya izin simpan pinjam? Karena kan banyak koperasi yang tidak punya izin simpan pinjam. Tapi setahu saya globalis, Oke, siap. Setahu saya tuh koperasi ya kayak bank, tapi dia kecil. Oke, betul. Dari sisi bisnis model, karena dia simpan pinjam. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah dia punya izin untuk melakukan simpan pinjam? Bank kan punya izin dari OJK untuk melaksanakan yang namanya tadi penghimpunan dana dan mendistribusikan dana. Dan ada juga yang mengatasnamakan dia ini adalah koperasi. Tapi belum punya koperasi, belum punya izinnya. Tapi ya menurut saya sih kebanyakan saya lihat tuh karena yang secara global yang saya tahu itu koperasi simpan pinjam. Ya yang saya lihat itu karena kenapa dia bisa kolaps segala macam ya karena simpan pinjamnya itu nggak selesai. Maksudnya gini, ya oke lah minjam, oke lah ada yang nyimpan di sana. Nah masalah ini ada yang minjam, Pak. Oke. Nah karena nggak mungkin ya istilahnya gagal bayar loh. Oke. Ya. Dia minjam duit gitu loh, terus duitnya dibeliin apa gitu. Intinya nggak ada bunga yang masuk ke koperasi kan. Intinya tidak dibayar karena mungkin ya saya cuma menduga-duga nih. Apakah kan ada nih kalau orang mau dikasih kredit tuh harus lihat nih penghasilannya apa gitu kan. Penghasilan apa dia juragan apa gitu loh. Tapi kok bisa gagal bayar? Menurut saya seperti itu karena gagal bayar itu. Oke, gini sebenarnya kita tarik dulu ke belakang. Gini, sebenarnya kalau dari koperasi sendiri, ini kan koperasi ini baru wadah ya.
Cuman memang di Indonesia 90% itu koperasi yang dijalankan bisnisnya adalah simpan pinjam. Ya. Itu dulu. Ya. Sebenarnya koperasi itu ada koperasi yang namanya koperasi jasa, koperasi konsumen, pemasaran. Hah? Pemasaran. Ada pemasaran. Nah, itu ada jenis-jenisnya. Jadi sebenarnya bukan hanya koperasi simpan pinjam. Nah, tapi memang di Indonesia orang pasti taunya koperasi itu pasti simpan pinjam. Ya, betul. Makanya bisnis model kemarin dari KDMP, Koperasi Merah Putih, dikira hanya simpan pinjam. Tapi sebenarnya bukan. Nah, nanti kita bahas. Nah, masuk sekarang ke spesifik dulu. Koperasi yang tadi dibilang gagal bayar karena simpan pinjam dan segala macam kan seperti itu. Nah, kalau berbicara dari gagal bayarnya sendiri, itu sebenarnya banyak faktor kenapa terjadinya gagal bayar. Balik lagi dulu nih ke belakang. Saya akan terus ke belakang dulu nih. Ya kan? Kenapa? Karena bedanya koperasi, kita bicara koperasi simpan pinjam, dengan perbankan itu ada rohnya sendiri. Perbankan itu kan dia antara perusahaan atau bank dengan nasabah. Ya kan? Itu perjanjian bisnis kita bilang. Tapi kalau koperasi, rohnya apa? Rohnya adalah anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi. Makanya yang boleh meminjam di koperasi sebenarnya adalah anggota. Makanya konsepnya adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Itu dipegang dulu. Itu definisi awalnya koperasi. Awal dan rohnya itu yang harus kita pegang itu dulu. Itu. Nah, sekarang logika gini. Kalau tidak bayar, kan kesadaran masuknya nih. Karena dia kita anggota. Kita yang punya nih. Nah, logikanya beli mau menghancurkan perusahaan sendiri atau enggak? Jadi koperasi itu enggak perorangan yang punya kan? Iya, anggota. Semua anggota punya. Makanya syarat minjam ataupun nyimpan di koperasi adalah menjadi anggota. Kenapa bisa gagal bayar? Karena yang diberikan pinjaman bukan anggota. Itu dulu jawabannya. Makanya bener tadi itu harus ditarik ke belakang, nggak dulu kan? Cari dulu nih belakangnya dulu nih, jangan yang sekarang. Sampai Bung Hatta, ketemu Bung Hatta. Kalau ditarik lagi ke belakang, mundur ke belakang, Bung Hatta itu bukan sebagai pencetus awal. Tapi itu sejarah panjang banget gitu ya. Kita nggak bicara ke sana dulu. Nah, tapi bicara yang umum dulu nih. Ditarik ke belakang sebagai apa sih roh dari koperasi itu sendiri? Yang tadi itu. Kalau itu disadari oleh anggota dan pengurus, bisa dipastikan koperasi tidak akan kolaps. Kenapa? Bank, kita kan hanya nabung atau minjam. Selesai urusan itu. Di koperasi kan ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib. Pokok artinya kita menginvestasikan, atau kita menaruh modal awal kita yang kita tarik nanti mungkin ketika kita meninggal ataupun kita berhenti jadi anggota. Selama menjadi anggota, kita berkewajiban yang namanya simpanan wajib, baik itu setiap bulan atau setiap tahun. Misalkan contoh, kita punya anggota itu ada 100 orang. Dari 100 orang ini diwajibkan membayar 10.000 atau 50.000 lah misalkan setiap bulannya. Artinya setiap tahun itu kan ada dana masuk dari 100 anggota ini. Artinya koperasi tidak akan kekurangan likuiditasnya, kekurangan uang atau modalnya. Karena Pak anggota ini sadar bahwa saya punya kewajiban untuk menyimpan atau menyuntikkan dana untuk koperasi ini besar. Koperasi punya kas lah. Nah, endingnya apa? Terakhir di akhir tahun ada namanya rapat anggota tahunan yang tertinggi. Akan dibagikan namanya SHU, sisa hasil usaha, atau dividen kalau bahasa PT-nya. Pelajaran SD. Nah, ini nih di belakang dulu, jangan kita bicara gagal bayar dan lain-lain dulu. Paham belum anggota dengan prinsip berkooperasinya ini? Karena satu anggota sama dengan satu hak suara. Artinya ada 100, kalau kebijakannya dia tidak setuju, ada 51 orang misalkan, berarti harus bisa berubah berdasarkan keputusan bersama. Makanya rapat anggota tahun itu tertinggi. Berarti konklusinya berarti yang ngurus koperasinya nggak becus dong. Kenapa bisa bangkrut? Salah satu faktor bisa iya. Makanya saya bilang salah satu faktor. Pertanyaannya ini pertama, anggota paham nggak sebagai hak dan kewajiban dulu? Sekarang logika gini, saya bilang belum ke pengurus ya. Anggota, ketika dia punya kesadaran dan paham tentang koperasi, pasti dia tidak akan membiarkan koperasinya itu kolaps. Karena dia yang merasa memiliki.
memiliki lah intinya. Kedua baru di pengurus. Siapa tahu pengurusnya udah benar, anggota yang nggak mau bayar nih. Masih pes Banjar, pernah nggak dengar bahasa kayak gitu? Masih pes Banjar, ayang aja ceketat aja gini. Akhirnya apa? Dia karena rasa memiliki tidak punya. Masih lah atau hilang pes Banjar. Kemudian pengurus ribet-ribet sekali, terlalu saklek, terlalu kaku. Kan dia mau rasa itu bukan duitnya dia, bukan koperasinya dia. Itu yang selama ini hilang sebenarnya, yang rohnya itu sebenarnya hilang. Betul, itu yang lebih hilang. Banyak ke profit. Itu dah ya, di sekitaran saya pun kalau nggak salah ingat ya, itu udah dua koperasi tumbang. Banyak, kita bicara banyak. Nah, saya di sekitar dekat saya, Oke. dua koperasi tumbang gitu loh. Terus sekarang ada KDMP tuh. Nah, kalau misalnya KDMP yang ngurus nih kalau nggak benar gimana? Kan gitu pertanyaannya. Dari segi pengalaman nih yang sebelum-sebelumnya ini. Oke. Sebelum-sebelumnya ini ada dua kolab. Ada 2 kolab. Okay. Gimana caranya percaya dengan sistem koperasi KDMP yang baru? Oke. Ini jawabannya cukup panjang sebenarnya. Ya diringkas saja, Pak. Jadi gini, KDMP, nah mungkin banyak yang belum tahu apa KDMP gitu dulu ya. Jadi KDMP ini adalah Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang dicetuskan atau diinisiasi lah oleh Bapak Presiden. Sebenarnya kan tujuannya itu salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang kedua itu supaya dari sisi gini, kebanyakan yang dia mau calo itu apa istilahnya ya? Maklar, itu kan dia mau motong-motong seperti itu tujuannya. Nah, tapi dari Koperasi Merah Putih ini, kalau balik tadi ke pertanyaan belinya, bagaimana kita biar percaya kan seperti itu. Nah, makanya kita harus balik lagi kayak ke tadi yang bilang ke belakang. Anggota atau yang menjadi bagian dari koperasi ini harus paham dulu konsep dari koperasi ini apa. Itu dulu. Itu yang terpenting menurut saya. Yang kedua, kepengurusan. Kepengurusan ini kompeten atau tidak? Nah, berarti harus gini nih, harus disekolahin dulu di Swedia, di Swiss ya? Berarti dia setiap KM Koperasi Merah Putih ini setiap desa ada berarti ya? Ya, untuk sekarang itu sudah terbentuk berdasarkan badan hukum. Ini kan ada beberapa tahap. Tahap pertama itu Koperasi Merah Putih dibentuk tahap pertama untuk legalitas yang tadi, badan hukumnya, supaya mereka tidak menjadi liar. Jadi sudah ada sekitar 83.000 se-Indonesia. Berarti intinya setiap desa kelurahan di Indonesia harusnya punya Koperasi Merah Putih. Harusnya? Harusnya ada. Nah, yang PR kedua sekarang adalah di sisi operasional. Makanya dari tim di pusat itu mengarahkan ada namanya 7 gerai. Contoh misalkan gerai apotek, gerai distribusi, gerai simpan pinjam, cold storage, dan apalagi saya lupa. Intinya ada 7. Nah, itu yang menjadi misalnya gerai ini sama dengan bisnis model. Nah, makanya perlu kayak tadi saya lagi menjawab nih. Perlu satu anggota ini paham dulu tentang perkoperasian. Ya. Pengurus ini harus kompeten dulu. Dari sisi digitalisasi harus paham. Kenapa? Karena ditemukan di lapangan dan yang sudah-sudah, karena digitalisasi ini kan kita bisa membuka yang namanya transparansi dan keamanan. Karena di lapangan biasanya kolektor atau yang di lapangan yang nakal, oknum, uang sudah diterima, dicatat di kertas atau di buku, tapi tidak disetorkan ke koperasinya. Nah, ini kalau ada digitalisasi, minimal kalau kita berbicara ada notifikasi mungkin lewat WA. Ya. Nah, jadi itu. Ini saya sharing dikit nih. Oke, boleh. Teman kita, Pak. Teman kita tuh naruh duit di koperasi, diambilin sama apa namanya? Sales apa? Kolektor. Terus dipakai duitnya, Pak. Ratusan juta, Pak. Itu udah, makanya gimana caranya kita percaya, Man? Orang ini udah saya lihat sendiri beberapa koperasi tuh, Bang. Terus teman saya ditilap duitnya sama kolektor. Orang duitnya nggak bakal balik, di penjara, orang di penjara kolektornya. Udah dia bayar, dia
apa ya, ngekos doang di terus gimana itu dah. Makanya saya tanya tadi, gimana caranya kita percaya dengan koperasi yang malah kayak bisa buang-buang duit, mungkin pemerintahnya kan seperti itu jadi. Salah satu makanya memang dari pemerintah pun dan dari kami pun itu intinya gini, perlu adanya namanya digitalisasi. Harus tuh kan. Nah, tujuan digitalisasi itu yang kayak tadi, transparansinya. Supaya kelacak nih. Artinya arus kasnya ini memang contoh kayak tadi bayar. Bisa saja anggota yang sudah rajin bayar, tapi tidak masuk uangnya ke koperasi, menyebabkan koperasinya kolaps. Atau yang kedua, kolektor sudah nagih, tapi anggota yang tidak bayar. Nah, cara menariknya ini gimana? Ada cara melihat transparansinya ini gimana? Berarti perlu namanya digitalisasi. Supaya kita tahu flow-nya. Apakah yang bermasalah ini adalah di kolektornya, atau di anggotanya, atau di koperasinya. Kan bisa saja. Nah, ini perlu namanya digitalisasi. Contoh kayak tadi misalkan, karena kebetulan saya adalah ketua koperasi juga. Ya kan? Saya bisa berani mengatakan seperti itu. Jadi kita lihat flow-nya ini seperti apa. Oh, ternyata nanti bahkan ini ketika kita berbicara sudah digitalisasi, saya akan mengarahkan semua notifikasi itu ke WhatsApp. Sekarang kan hampir semua pakai WhatsApp. Ya kan? Jadi ketika si kolektor ini mengambil uang anggota, entah bayar atau nabung, kan akan masuk notifikasinya ke si anggota. Ke HP-nya atau WA-nya anggota, dan langsung tercatat di pusat atau di core sistem koperasi. Ya kan? Ada kan transparansi nih. Nah, berarti saya tahu, oke, berarti si kolektor A hari ini narik tabungan atau ada yang bayar berapa? Oh, ada narik 500.000. Bertanya kan nanti dia harus nyetor nih ke koperasi. Kan tinggal saya cek aja. 500.000, terserah dia mau minjam pakai beli es misalkan. Itu kan urusannya dia. Tapi yang saya tahu adalah ketika dicek, udah kamu harus nyetor 500.000, dan si anggota tahu bahwa yang penting saya udah bayar, ini bukti bayarnya. Itu salah satunya untuk ngebangun trust dulu sebelum kita ngebangun yang lain dulu. Itu trustnya harus dimunculin, karena selama ini memang koperasi isunya seperti itu, transparansi. Kedua, digitalisasi. Ketiga, dari sisi SDM selama ini kalau kita melihat umurnya yang ikut perkoperasian umur berapa? 60. Oh, itu terlalu jauh nih. Biasanya di atas 40, anggaplah 35 tahun ke atas. Padahal kalau kita berbicara sekarang ini kan yang menguasai era digital atau ini adalah milenial atau Gen Z. Tapi tidak ada regenerasi atau belum adanya regenerasi bahwa Gen Z atau milenial mulai masuk di perkoperasian. Itu juga jadi satu masalah. Ada tembok di sana. Masalahnya kan ada sekarang bank ada digital. Ya. Bank digital gampang kan? Ada apa namanya? Ada beberapa bank digital. Oke. Kalau mau minjem duit, pinjol aja. Oke. Terus ya. Gimana caranya koperasi bisa bersaing dengan itu? Oke. Naruh duit di bank digital A. Oke. Kita nggak usah ke sana, nggak usah ke kantornya, tinggal buka aplikasi segala macam udah jadi. Oke. Mau minjem duit, pinjol. Oke. Pay letter. Oke. Bisa. Oke. Nah, kan itu sudah ada dua gampangnya di sana gitu. Terus gimana kan caranya koperasi ini bisa bersaing dengan mereka gitu? Justru itu sudah jawabannya. Kenapa saya bilang gitu? Oke, saya banding sekarang. Kalau koperasi itu digital dan menerapkan konsep dari perbankan ataupun pinjol, justru koperasi ini akan menang. Kenapa? Karena kan langsung anggota yang kita hadapi, beliau udah tahu nih marketnya siapa. Ya kan? Berarti PR-nya kenapa pinjol bisa masif? Jawabannya karena digital. Ya. Oke, berarti harus koperasi harus ikut dong digital. Supaya gampang saya minjam. Nggak perlu datang ke kantor. Mau nabung virtual account, transfer, selesai. Bank, saya tanya lagi, bank bunganya berapa sekarang? Diatur LPS. Koperasi bisa mengatur bunganya sendiri berdasarkan kesepakatan erat. Bersaing gimana caranya? Ya tadi, kalau bunganya di bank cuma 4%, saya ngasih bisa 7% misalkan. Di bank, harus ada slip gaji, cek apa segala macam, BI checking dan segala macam. Di koperasi, oh yang penting dia benar anggota, saya tahu orangnya siapa, apalagi orang di Banjar, saya tahu keluarganya siapa, yang megaya di Jo, masuk sistem trust, lebih mudah bersaing. Justru beliau sudah menjawab tadi pertanyaannya gimana koperasi itu harus bersaing. Kayak ibarat kalau kita bilang bank, dia nggak bisa masuk ke akar rumput. Pinjol hanya menyang digitalisasi.
Tadi beli kan bilang gini. Nah, kalau bank ngasih apa namanya? Bunga apa 3,5% sampai 4%. Ya anggaplah 3%, 4%. Terus koperasi bisa ngasih 7%. 7% itu nggak dilindungi LPS, Pak. Oke. Terus kalau deposito saya 100 juta misalnya, 100 juta, 200 juta. Collab koperasinya. Oke, saya tanya sekarang, LPS mengcover berapa? Kalau nggak salah sekarang 3,5%. Kan ada batasan. 3,5%. Ada batasan, ya kan? Itu dulu. Berarti kan ada batasan kalau beli terlalu terlalu besar uangnya di bank. Menang pertama adalah memang bank itu punya LPS yang di-cover negara. Nah, sebenarnya kita juga mungkin ada salah satu teman, dia punya sekarang yang namanya LPS versi koperasi. Tapi kita bahas nanti ya. Ini cuma cuplikan dulu. Itu itu sudah bisa kita mulai ke sana nanti. LPS versi koperasi. Serius, itu dikembangkan oleh swasta. Tapi keep dulu. Tapi itu sudah mulai ada. Satu. Menarik. Nah, kedua, dari segi keamanan. Ini kan tadi beli membahas segi keamanan karena di cover oleh LPS. Iya. Ya kan? Sebenarnya dari segi koperasi, itu kan nanti dia harus bisa menerapkan yang namanya nanti standarisasinya. Transparansinya gimana, dana cadangannya ini berapa, ya kan? Nah, sama halnya dengan gini, koperasi, kalau dia mau kerjasama, ya kan, kerjasama dengan pihak lain supaya duitnya ini aman, itu juga bisa. Nah, nanti intinya gini, kalau koperasi itu mau aman, LPS itu hanya salah satu. Karena apa? Banyak kok juga bank atau BPR pun yang kolaps. Ya. Hubungannya tinggi. Saya pernah deposito salah satu BPR yang besar di Bali itu. Lumayan, Pak, bunganya. Nah, makanya nanti cuma ya jujur nih was-was makanya gini, sebenarnya kalau 7% itu ini angkanya wajar atau tidak? Itu sebenarnya dulu. Karena ada juga yang koperasi ilegal saya bilang atau istilahnya berkedok koperasi. Dia memberikan bunga itu bahkan sampai di atas 12%, 24%, bahkan janji muluk-muluk. Artinya kan secara sense kita atau pemikiran kita masuk akal atau enggak? Saya pernah nyimpen di sana juga. Nah, saya nggak tahu itu. 10%, Pak. Nah. 10% sebulan, Pak. Nah, kalaupun 10%, gini beli jawabannya. Kalau saya bilang 10% masih angka yang wajar. Hah? Wajar. Oke, saya bilang kenapa wajar? Di koperasi saya, up to 12. Nah, tapi aturan mengatakan, saya bilang aturan lagi nih. Aturannya adalah maksimal bunga yang diberikan. Bunga ini, di perkoperasian itu ada aturan yang sudah dikeluarkan. Maksimal bunga simpanan adalah 9%. Bunga kredit adalah 24%. Setahun ya kita bicara. Berarti di atas itu kan ada SAU. Makanya kenapa saya bilang up to 12%, karena ada tambahan SAU 3%. Sekarang dicek, model bisnisnya dia koperasi ini seperti apa? Contoh saya bilang, seandainya dia mengeluarkan bunganya adalah tinggi kayak tadi 10%, itu kan berarti koperasi membeli atau minjam uang di anggota sebenarnya bahasanya. Ya, betul. Dengan bunga adalah 10% setahun. Kalau dia nanti mengeluarkan kredit, ini hitungan matematika ya, bunga kredit berarti harus minimal 2 kali lipat dari 10% itu. Harus ada selisihnya. Karena selisih yang dipakai. Berarti kalau saya mengeluarkan bunga setahun itu adalah 20%, berarti 10% saya kembalikan ke anggota dalam bentuk bunga ataupun SAU lah bahasanya seperti itu. 10% untuk operasional. Itu wajar saya bilang. Tapi kalau misalkan dia menjalankan bisnisnya di bawah 10% atau sama dengan 10%, beliau harus tanda tanya. Dia dapat untung dari mana? Makanya sebenarnya adanya RAT, fungsinya itu kan neracanya diliatin. Saya nggak pernah ikut RAT, Pak. Nah, berarti anggotanya yang bermasalah ini, gitu. Padahal ikut RAT tuh bisa dapat TV. Ada dia. Perangsang lah. Nah, saya cuma dapat SAU-nya aja. Ya nggak masalah, salah cuma satu SAU. kalau ada RAT tuh saya nggak pernah datang, Pak. Kenapa? Niat aja. Karena yang datang tuh ibu-ibu gitu ya. Enggak sih, maksudnya ya dapat sembako lagi. Dapat sembako kan. Dapat sembako, yang datang tuh dapat sembako gitu. Nah, jadi makanya kayak tadi harus dipahami dulu, dan anggota ini kan juga harus sebagai yang memiliki harus paham, nih kok bunganya terlalu tinggi ini, dan berhak nanya. Iya, kan punya hak pendapat yang sama. Iya, jadi ditanya ini model bisnisnya gimana? Jangan-jangan dibawa ke money game.
Atau gimana? Kan itu perlu diwaspadai. Dikelola oleh pengurus juga. Nah, makanya kayak tadi anggota harus paham dulu, pengurus juga harus bisa memang profesional, model bisnisnya ini harus jelas. Kalau pengurus juga kan anggota kan? Iya, dia harus jadi anggota. Dan yang jadi pengurus kan minimal biasanya minimal keanggotaan itu adalah 2 tahun baru boleh ditunjuk. Biasanya seperti itu. Ya blog kan lah. Soalnya kan masyarakat sekarang. Ada pengawas juga ya? Ada. Teman saya ada pengawas. Kadang-kadang orang tuh tertarik ikut koperasi karena satu, di koperasi minjem gampang, gitu, gampang, bunganya lebih ringan. Itu yang umumnya orang yang mau, dia nggak sadar bahwa dia tuh niatnya minjam pertama, tapi kan syaratnya harus masuk anggota. Setelah dia dapat pinjaman itu, dia nggak sadar bahwa dia tuh ikut anggota. Ya. Itu yang terjadi yang sekarang ini. Otomatis jadi anggota? Harus, karena syarat meminjam tuh ada uang apa? Simpanan pokok, simpanan wajib, baru bisa keluar uang. Makanya kalau kita minjam 2 juta atau 1 juta, dapatnya sekian. Karena sudah dipotong itu dulu. Kalau nggak karena itu dulu, ya nggak dikasih. Karena kalau sehat koperasinya kan. Ya. Kalau yang berkedok koperasi itu, gampang. Dan kebanyakan, ini kan udah 2 tahun terakhir kalau tidak salah, itu kan memang sekarang pusat Kementerian Koperasi udah mulai ketat. Kalau dulu, nah saya bilang juga, si anggota tidak paham hak dan kewajibannya, si pengurus karena dia orientasinya adalah keuntungan, dia ngakalin. Dalam artian gini, yaudah kalau mau minjam jadi anggotanya dulu, nanti selesai minjam, yaudah biar berhenti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya betul. Atau sekedar masuk aja biar dicatat. Nah jadi, ya tidak rohnya tadi ini, roh koperasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kebanyakan sekarang kan yang itu dah kembali saya katakan tadi itu yang dia ada kemanfaatan di sana. Betul. Maksudnya pinjam kali pes lah gitu. Hari koperasi kan bunganya murah, padahal dipinjol atau di mana. Ya, saya ngambil duitnya di koperasi, Pak. Kemarin kira-kira saya ada ngambil beberapa di koperasi untuk bikin apa namanya? Bikin bisnis baru. Tapi kembali ke sana sekarang hadirnya apa namanya tadi? KDMP. Nah, jadi persaingan di dalam aja dulu. Jadi setiap desa atau setiap banyar, koperasi itu kan bisa ada di sekolah, ada pun koperasi kan. Betul. Nah, kan. Ya. Saya dulu bahkan di SD itu kita giliran yang jualan di sana. Di koperasi itu jualan pulpen, poklor. Pokoknya di sekumpulan orang yang berorganisasi di sana pasti ada koperasinya. Sekecil-kecilnya organisasi ada koperasinya. Nah, di sana aja sekarang sudah mengalami banyak tantangan koperasi sekarang. Betul. Ya kan? Dan sekarang hadirnya lagi KDMP, Koperasi Merah Putih. Nah, gimana nih koperasi yang sudah ada ini dengan KDMP dan juga LPD lagi satu. Kalau di desa kan. Nah, di sana yang bakalan selain ada LPD juga ada yang rentenir ada. Ada. Desa tuh ada. Nggak bisa Menarik. Makanya kalau ngomongin Koperasi Merah Putih ini gatel menurut saya, Pak. Geges, Pak. Apa pakai geges? Oke, lanjut. Jadi gimana KDMP itu bersaing di tengah hiruk pikuknya koperasi yang sudah ada. Gitu. Di sana ya. Nah, ini loh, sebelah ini ya koperasi nih, gede koperasi. LPD di sini gede, Pak. Nah, mungkin Bapak Ketua Koperasi silakan ditanggapi itu dulu. Gini. Kebetulan saya juga kan koperasi existing ya, yang koperasi yang udah jalan bukan yang Merah Putih. Jadi gini, kalau kita bicara mindset dulu. Hadirnya KDMP ini kan punya tujuan yang mulia. Itu satu. Kedua, sebaiknya baik LPD, BUMDes, gitu kan, ataupun koperasi lama, itu mindsetnya bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai kolaborasi. Harusnya dipasang seperti itu dulu. Kenapa? Contoh, ada beberapa kasus yang justru koperasi-koperasi besar ini, dia punya dana idle money atau dana yang tidak terpakai, tapi tidak bisa disalurkan. Dana abadi? Bukan dana abadi. Karena ini, dia kan orang nyimpan nih, duit. Dia nggak bisa ngeluarin lagi. Oh iya. Kebanyakan orang deposito lah sih. Nah, banyak orang deposito nggak ada yang minjam, itu kan masalah. Banyak orang nabung nggak ada, kebanyak yang minjam nggak ada nabung, masalah juga. Nah, kalau dia berpikir secara kolaborasi, aja gandeng aja nih KDMP, Koperasi Merah Putih. Saya punya dana idle sekian, misalkan let's say 3M misalkan. Kamu mau nggak saya kasih? Ya udah,
yang penting bunganya berapa, kamu jalankan. Itu kan bisa satu. LPD juga bisa masuk. BUMDes juga bisa masuk. Kan kerjasama, kolaborasi. Berarti dicariin musuhnya. Musuhnya tadi rentenir sebenarnya. Nah itu maksudnya gini, maksud duit ada nih, musuh nggak ada. Kreditnya. Nah itu dah, yang kredit ada berarti KDMP ini nyariin musuhnya gitu. Betul. Kan dia bisa lapangan terbuka juga kan lapangan pekerjaan. Koperasi Merah Putih ya, bukan KDM, dan KDM. Dan gini, nah sekarang kan saya bilang tadi, contoh kayak tadi, koperasi kan tidak hanya simpan pinjam. Itu kan bawahi dulu. Ya. Ini jujur nih, ini saya memang udah terdoktrin banget. Karena memang contoh kan dibilang tadi di sekolah saya jualan apa tadi? Jualan buku. Kan tidak simpan pinjam. Oh iya sih. Iya kan? Nah sekarang dengan KDP misalkan dia mau buka gerai sembako, jadi agen LPG, bisa nggak? Jawabannya kan bisa. Terus dari modal dari mana? Oke, misalkan belum ada anggota yang join. LPD, BUMDes, koperasi lain itu aja kerjasama, bagi hasil yuk. Kamu kan simpan pinjam udah gede nih. Saya mau jalan sektor real. Yuk bagi kerjasama daripada kamu capek ngelola dan segala macam, ya udah bagi hasil. Oh iya. Kan kolaborasi. Ya musuhnya memang sih nanti gini, pinjol sama rentenir. Tapi buktinya gini, rentenir dan pinjol buktinya dengan bunga tinggi, ada yang minjam. Ya. Di koperasi kan juga harusnya tetap optimis karena tetap orang butuh duit itu pasti ada. Ya kalau menurut saya sih di pinjol tuh karena nggak ada persyaratannya ya, maksudnya dikasih aja limit segini, terus taunya dipakai main-main judi online. Oh itu kan gitu. Itu beda cerita lagi. Nah tapi kalau misalkan berbicara limit, contoh di Banjar dia kan ada koperasi. Setiap anggota di Banjar yang menjadi anggota koperasi boleh minjam 5 juta tanpa agunan. 5 juta. Tanpa agunan. Tapi tetap di profiling nggak yang minjam? Udah anggota Banjar. Oh, nah, makanya kembali ke rohnya pertama. Rohnya pertama anggota. Kuncinya itu beda dengan nasabah. Beda dengan nasabah itu kita pisahin dulu. Iya. Makanya di koperasi itu tidak boleh namanya kredit, deposito tidak boleh sebenarnya kita menyebut. Itu produk perbankan. Yang kita sebut namanya makanya koperasi simpan pinjam. Itu aturan beda. Kalau sudah kredit, deposito itu produk perbankan. Dan lain-lain. Bisa aja sudah disebut dengan perbankan berkedok koperasi. Lucunya kan sebenarnya gini, banyak pensiunan BPR itu kan buat koperasi. Oh banyak pensiunan yang buat koperasi itu banyak sekali. Karena dia paham mekanisme perputaran koperasi uangnya. Dia paham, perbankan dia paham. Iya. Itu udah kayak teman kita tuh yang kehilangan duit tuh. Anda tahu kan orang yang saya ceritain di Purnomo. Bapaknya kan muter duit tuh. Oh. Itu udah kena dia. Ini sensor kan deh. Masih ngomong sensor. Nah, jadi gitu. Jadi kalau dengan tadi pertanyaan bagaimana koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa bertahan, ya salah satunya mindset-nya harus dibenerin dulu. Terlepas kayak tadi misalkan dia harus paham dulu rohnya koperasi, digitalisasi dia harus ikut. Habis itu dari sisi kepengurusan memang harus profesional kan seperti itu, minimal ya ada ilmu dasarnya. Ya berikutnya adalah mindset-nya harus kolaborasi. Dan berikutnya jangan jalanin hanya di simpan pinjam, tapi di sektor real. Betul. Koperasi kelontong. Biasanya kan toko kelontong, koperasi kelontong. Terserah kan dibuat keren aja. Contoh sekarang kita bilang, bisa nggak koperasi itu buat model Alfamart? Ini saya nyebut merek apa ya? Nah, habis itu kayak warung Madura yang buka hanya kiamat. Tutup hanya kiamat. Nyepi ya kan? itu, Pak. Buka deh Pak Sagedon, buka buka segini. Mbak sama beli gitu. Buka. Makanya seperti itu. Kalau nggak buka tak dobrak. Intinya dia cuma duduk ketika kiamat, Pak. Gas habis misalnya, cuma dia aja yang bisa bertahan. Nah, itu contoh kayak mungkin podcastnya saya lihat juga kan kemarin ada yang model sampah, bener nggak? Pengolahan sampah. Bisa nggak itu jadi dimodalin dari koperasi? Jawabannya kan bisa, model bisnisnya diambil dari sana. Tapi apakah harus dari Koperasi Merah Putih? Apanya? Apa? Gimana? Harus menjadi Koperasi Merah Putih. Ya. Nah itu kan kita bicara di sektor yang berbeda ya. Artinya itu kan inisiasinya. Sekarang kan koperasi itu udah ada sejak lampau kan. Ya, walaupun ya di luar ada yang masih berjalan atau yang enggak, tapi kalau kita berbicara di Bali lah, yang paling dekat di Bali itu hampir semua desa tuh koperasinya berjalan dengan backing LPD biasanya.
Ya, fakta. Itu kan. Kolaborasi Kolaborasinya sama LPD walaupun kooperasinya ngawung. Ya. Ya di LPD ikhlas-ikhlas saja karena anggota LPD sama anggota koperasi hampir sama. Betul. Apakah benar-benar urgensi koperasi merah putih itu memang harus ada di tempat yang sudah ada itu gitu maksud saya. Wah, kalau pertanyaan seperti itu yang bisa menjawab bukan saya seharusnya. Siapa? Yang menginisiasi. Waduh, itu berat. Nah, tapi kan itu sebenarnya gini, kalau saya melihat dari sisi positifnya, atau istilahnya saya bergerak di bidang perkoperasian, tujuannya kan mulia. Kita bicara tujuannya dulu ya. Nah, salah satu mungkin yang terpikir saat itu ya udah mungkin membuat koperasi karena lebih mudah atau lebih gampang. Supaya tadi tenaga atau SDM ini terserap dulu. Nah, dan istilahnya untuk dari sisi yang lain kayak pinjol itu kan kita bisa perangi juga secara tidak langsung. Rentenir ataupun kayak tadi misalnya calo-calo yang ya tidak berperi kemanusiaan seperti itu kan bisa juga dari koperasi ini. Makanya kalau dicek di website yang diarahkan itu ke 7 gerainya itu. Bukan ke simpan pinjam. Bukan ke simpan pinjam. Diarahkan justru ke sektor real karena misalkan di wilayah lain kalau di Bali mungkin tidak terlalu banyak. Di wilayah lain itu kan bisa dari sisi alamnya sangat melimpah, baik pertanian ataupun di perkebunan, perikanan, ya kan, peternakan. Koperasi kan ada peternakan. Ya, koperasi kan ada peternakan. Nah, itu jadi tujuannya tadi kenapa di awal saya kan nyebut ada namanya koperasi pemasaran. Itu kan bisa kerjasama antar lembaga, antar koperasi. Contoh koperasinya Beli ini adalah bergerak di bidang peternakan. Tapi tidak tahu mendistribusikannya kemana. Saya punya koperasi, misalkan koperasi pemasaran. Daripada beli pusing-pusing mikirin pemasaran, ya udah saya punya tugas untuk yang memasarkan mungkin ke wilayah lain. Beli nggak usah pusing mikirin mau gimana cara masnya. Penting kita nego dulu di awal. Dari situ dapat ngasih berapa harganya, nanti saya jualnya berapa. Jalan. Bener ya, jadi pangsa pasarnya nggak skupnya lokal gini ya? Nggak, ya karena ekosistem koperasi ini sebenarnya kalau saya berbicara ekosistem akar rumput itu sangat kuat. Kalau ini dijalankan dengan baik, seperti roh yang awal. Karena kenapa? Karena kan selama ini kayak tadi, kita sudah terdoktrin dan hanya taunya koperasi simpan pinjam. Ada satu pertanyaan. Oke, boleh silakan. Kenapa koperasi itu setelah dia besar, dia ada niat berubah ke BPR? Ya tadi, gini. Emang bisa? Ada kejadian, bukan berubah, tapi membuat unit bisnis yang berbeda. Nah itu dah. Karena gini. Tapi koperasi dia tuh masih. Bukannya bertransformasi. Tidak bisa, aturan berbeda. Oh enggak ya. Jadi gini, contoh. Kayak ada beberapa yang koperasinya hilang kok jadi BPR dia gitu. Mungkin. Gini, nah sekarang gini. Itu kan bisnis model atau perjalanan bisnis. Gini, kalau kita berbicara koperasi, itu dulu, ingat simpan pinjam nih kan kasusnya. Ketika dia punya dana yang sangat besar, mungkin kan dia bingung nih, harus buat unit usaha lain. Karena emang ada kejadian, koperasi beli BPR. Oh gitu. Entah dia beli BPR atau dia membangun BPR dari awal. Nah, dengan sahamnya ini, atau istilah dana idal yang terlalu banyak dibawa ke PT ini karena koperasi kan boleh memiliki saham di PT. Kan itu mekanisme bisnisnya ya. Nah, contoh kayak tadi, misalkan nih koperasi udah besar nih, dengan kerjasama boleh nggak dengan koperasi peternakan atau perikanan perkebunan? Jawabnya kan boleh. Saya modalin, nanti bagi hasil, beliin ini domba, beliin ini kambing, beliin ini sapi atau apapun, nanti bagi hasil. Karena kan kita terkotak selama ini hanya disimpan pinjam, itu masalahnya. Dan masalah lagi satu, karena di koperasi ini adalah koperasi atau produk zaman old, zaman orde lama ya. Saya bilang bagus dengan Bapak Presiden menginisiasi ada koperasi supaya menjadi produk ini baru. Lebih fresh. Kenapa? Saya bilang lagi, saya juga penggiat dari fintech. Finansial teknologi. Ya, Bapak ini sibuk sekali berarti ya. Saya di mana ada cuan, sana saya Pak. Ke DeFi Anda masuk? DeFi. Decentralized Finance. Oh belum sampai ke sana. Nah, mungkin nanti ke sana ya. Menarik sekali itu. Oke, nanti saya pelajari. Nah, kenapa saya bilang ke fintech ini seru? Oke, fintech kemarin saya bilang ini.
fintech paling umum itu apa? Yang paling umum peer-to-peer lending dan crowdfunding. Oke. Paham kan maksudnya sini? Saya tarik peer-to-peer lending ini apa? Peer-to-peer? Dari orang naruh duitnya, aplikasi peer-to-peer ini mencarikan orang yang mau meminjam. Yang collab kemarin itu bukan? Terlepas dari itu dulu. Tapi peer-to-peer lending ini konsepnya apa? Simpan pinjam, Pak. Betul. Iya kan? Artinya kan modernisasi aja. Iya. Dengan yang kolaps itu kemarin, ya kan saya bisa membuat seperti itu juga. Ya kan? Yang kedua apa? Crowdfunding. Crowdfunding konsepnya apa? Menghimpun dana dibawa ke proyek, entah buat villa, entah itu dibawa ke proyek perikanan kayak kemarin yang kolaps, atau proyek lain gitu kan. Tapi koperasi bisa nggak menjalankan itu? Kan bisa. Yang penting diatur di ADART dan RAT. Betul. Crowdfunding itu modern, istilahnya bahasa modernnya aja dari koperasi. Karena kayak tadi saya bilang bolak-balik, koperasi hanya terkungkung di simpan pinjam. Kalau anak muda yang maju nggak usah buat PT, buat koperasi, adakan proyek, kumpulin dana anggota dibawa ke proyek. Legal. Dan legal. Bisa diawasi secara langsung. IPO nggak perlu IPO. Kenapa? Kita sudah semi IPO. Exit plan dari PT adalah IPO, sedangkan koperasi itu sendiri sudah IPO. Ya, ayo mau gimana lagi? Koperasi itu sebenarnya lebih cakupannya luas sekali. Nggak kepikir saya. Serius. Tapi ya kembali ya, karena saya itu masyarakat. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah itu. Masyarakat, jadi biasanya kalau setiap desa atau setiap banjar, nah kan minimal ada koperasi itu. Oke. LPD sudah ada juga. Nah di sana pun kita kesusahan untuk SDM ya Pak. Oh ya. Di sana sudah kesusahan. Oke. Sekarang ditambah lagi ke Koperasi Merah Putih itu, yang menuntut harus ada SDM yang lebih baik dari ini kan, karena tanggung jawabnya langsung ke pusatnya kan. Betul. Sebentar saya potong. Mic-nya mana? Mana saya? Dengerin ya bunyi negeri. Pusing. Enggak, mic-nya mana? Makanya jangan pabrik itu. Jadi itu masalah SDM lagi. Oke. Jadi kan kalau koperasi yang sudah ada umumnya kan anggota nih, anggota jadi pengurusnya ya anggota. Betul. Kalau LPD dari pengurus banjar ada. Ya. Yang ini. SDM, berarti SDM. Oke, SDM di KDIP gini. Sebenarnya pusat pun sudah menginisiasi. Salah satu yang kemarin terupdate adalah yang di mana P3K, yang dari pemerintah. Yang statusnya P3K itu kan memang katanya ini terakhir itu akan dimasukkan ke Koperasi Merah Putih untuk membantu. Kedua, di pemerintah pun sebenarnya itu sudah menginisiasi juga adanya pelatihan-pelatihan. Dan dinas koperasi di masing-masing wilayah itu harusnya berperan juga untuk melakukan pelatihan. Karena gini, koperasi itu tetap ada kan, kalau kita bicara dari segi payung hukum atau legalitasnya itu, perbankan itu kan ada diawasi oleh JK. Di atasnya itu lagi ada Kementerian Keuangan, ya kan? Nah, sedangkan koperasi ini kalau kita tarik ke atas, yang mengawasi ini kan anggotanya langsung. Yang di atas dari koperasi ini ada sebenarnya dinas koperasi yang harus membina. Di atas ini kan ada Kementerian Koperasi. Nah, jadi sebenarnya dari atas ke bawah ini harus bersinergi dulu. Itu. Ya, makanya saya takutnya jadi prematur deh Pak. Memang sebenarnya sudah prematur. Yang dibutuhkan koperasi satu tuh bukan uang Pak, anggota. Betul. Ya kan, anggota tuh di koperasi yang sudah ada jadi anggota. Di LPD sudah anggota yang sama berarti. Ya. SDM-nya di koperasi yang sudah ada itu susah juga. Oke, nah jadi gini, di sana SDM di sini kan kita bicara anggota dulu. Nah, enaknya koperasi itu kan dia boleh menjadi anggota di lebih dari satu koperasi, dan itu kan tidak masalah. Nah, sekarang kalau kita berbicara dari segi SDM, itu akan masuk ke sisi yang saya bilang produk. Kenapa produk? Karena bisa saja di koperasi A tidak menyediakan produk seperti di koperasi B. Itu dulu.
ya kan? Dan yang kedua saya bilang tadi produk kan koperasi tidak harus simpan pinjam, biasanya sektor real yang memanfaatkan itu. Nah, SDM memang betul SDM di sini satu SDM sendiri harus dia punya niatan untuk bisa make a sense sebagai seorang ownership. Begitu istilahnya. Aduh, bagaimana? Ya kan? Niatan. Ya, kedua, sektor yang lainnya ini pun harus tetap mendukung kayak dinas. Saya bilang di sini, kalau dinasnya hanya sebagai pengamat dan penonton, pasti tidak akan jalan. Tapi kalau dinas koperasinya mau mendukung, ya kan, mengadakan pelatihan, membukakan sosialisasi, pembinaan, berjalan sebagaimana dia harusnya menjadi dinas, harusnya sudah bisa mulai berjalan. Harusnya terima kasih sebenarnya orang-orang di dinas itu. Sih memang dikasih dinas kerjaan. Benar, sebenarnya. Tapi kan kadang-kadang mindsetnya kebalik. Ya itu. Nambah kerjaan. Nah, sebelum ini kan sudah ada koperasi itu yang memang langsung juga di bawah dinas koperasi kan atau kementerian koperasi. Pasti langsung. Nah, selama ini kan kayak koperasi itu jalan-jalan sendiri-sendiri. Karena dinas, apa? Kantor dinas Umpat. Karena fokusnya cuma administratif, kebanyakan seperti ya, itu. Ya udah, cuma laporan. Tapi menurut saya tuh sekarang kayak mereka akan berubah. Danantara aja pelatihannya kemana? Oh berat ya Pak. Wah, jauh saya lagi. Ntar kali aja kan koperasinya dinas pelatihannya aja udah gini Pak, Anda bilang bagus. Kayak Danantara kan ke mana gitu loh. Tapi gini, kalau menyangkut Danantara ini kan level yang berbeda. Ya, jauh. Ya. Tapi ada hal menarik, ini fakta. Boleh dicek di website 100 koperasi besar Indonesia. Pernah nggak ngebayang berapa aset koperasi sebenarnya? Coba tebak. Kalian berapa? Nggak mungkin lebih besar dari LPD sih, menurut saya. Berapa? Angka coba. 5M. Belasan. Oke, saya buka ya. Boleh nanti teman-teman juga cek di belasan M. Di 100 koperasi besar yang bulan 100 besar maksudnya. Oh, 100 besar. 100 koperasi besar Indonesia. Ini yang besar ya. Ini yang besar dulu. Belum ke bawah. Tak kira bawahnya. Tak kira di sekitar saya. Saya bilang nanti saya turunin nih. 100 koperasi besar Indonesia yang hadir di acara tersebut, yang diundang paling kecil asetnya adalah 500 miliar sampai T. 500 miliar. Paling kecil. Paling kecil. Itu dulu. Saya turunin lagi. Di tingkat kabupaten, saya punya grup itu bersembilan. Ketua-ketua koperasi perkumpulan ya sekedeman lah. Iya, ya. Paling besar itu asetnya adalah 80 M. Dari 9 orang, cuma 9 ini. 9 Nagaru kan? Ya, 9 Naga. 9 Naga koperasi. Nah, kalau diambil pukul rata-rata, asetnya itu ada di angka paling kecil itu ada di 10 M. Ya. Artinya apa? Duit di koperasi itu, dana di koperasi itu sebenarnya udah perputarannya sangat besar. Kalau bicara kita Danantara. Sebenarnya, nah ini saya nggak tahu nih, mungkin sedikit sensitif saya berbicara. Kenapa perbankan atau Himbara sekarang diminta mensupport koperasi merah putih? Karena ini asumsi. Asumsi ya. Ini disclaimer biar nggak salah nanti. Ini sudut pandang saya, ya kan. Yang saya lihat adalah ketika yang berperan ini adalah dari sisi Himbara, dan kalau dia memang mau berperan, ya kan, secara bisnis, artinya kan Himbara ini diarahkan untuk bisa mendukung atau memberikan permodalan 3 5 miliar untuk satu koperasi merah putih. Terus hubungannya sama Danantara apa? Danantara ini kan mengambil keuntungan dari BUMN, termasuk Himbara. Ketika Himbara ini besar, yang dia mengambil dana dari koperasi merah putih, yang koperasi merah putih mengambil dana dari anggota terbawah, kan akan masuk ke Danantara. Ini baru, ini ya opini ya. Nah, jadi apa? Jadi sebenarnya selama ini Himbara atau pemerintah mungkin tidak bisa masuk ke sektor paling kecil. Dibuatlah mekanisme seperti ini. Ini hanya opini. Kalau kita berbicara dari sisi itunya. Berarti perlu banget pemerintah sama founding ya? Terlepas mungkin dengan pajak yang naik. Itu kalau transparansi, apapun program itu pasti enak. BCA aja mau transparansi kan? Kuncinya kan di sana. Transparansi. Ya kan? Misalnya KDMP. Ya, koperasi merah putih lah kampanye. Koperasi merah putih itu jalan kalau memang benar-benar
bukan karena hanya karena insting, tapi karena memang sistemnya matang dan transparansinya tuh benar-benar nyata itu sangat luar biasa tuh buat ruang lingkup dari paling kecil lah. Paling kecil? Dari desa kelurahan, kayak itu tuh paling enak berarti. Yang saya harapkan orang tuh nggak bakalan keluar berarti dari desanya. Enggak, karena perputarannya dari sana. Di sana saja, berarti uang beredar tuh sangat besar di sana kan. Betul. Nah gini, saya bicara gini. Kerakyatan tuh Pak. Iya, akar rumput, makanya kita bicara grassroots-nya. Ya. Saya bilang penyerapan tenaga kerja, ini kita bicara paling gampang yang disimpan pinjam dulu ya. Simpan pinjam, kalau dijalankan, anggap saya bilang asetnya 10 miliar aja. Itu bisa menyerap 5-8 tenaga kerja. Di angka 10 miliar. Sekarang dikalikan aja, berapa terserap. Kan nggak perlu keluar nih. Dengan UMR loh ya. Karena kan selama ini koperasi gajinya di bawah UMR ya. Tapi kalau kita berbicara dengan standarisasi UMR, kita bilang, dengan dia asetnya di 10 miliar aja, itu sudah koperasi yang sehat, dengan cash flow putarnya aman, itu sudah bisa mengcover itu 5-8 orang, bahkan mungkin lebih, tapi saya rata-rata. Penyerapan tenaga kerja. Belum lagi misalkan koperasi yang lain, misalkan peternakan, kalau peternakannya lancar, yang dimana contoh peternakan, pasti setiap kurban, setiap tahun, itu kan perlu banyak. Kita di Bali perlu babi. Itu aja diserap. Dan pasti bisa terserap harusnya kalau dijalankan dengan baik. Benar. Ya karena ekonomi yang kerakyatan sektor paling bawah ini koperasi ini sebenarnya. Makanya dari dulu dan koperasi kan dia masuk undang-undang. Ya betul. Iya kan? Undang-undang kan undang-undang ya. Karena bisnis yang memang ada atau model bisnis yang ada undang-undang cuma koperasi. Dilindungi undang-undang koperasi itu dilindungi undang-undang. Tahun 99 terakhir. Yang direvisi ada yang baru revisinya undang-undang. Intinya koperasi itu ada undang-undangnya sendiri. Ada. Undang-undang perkoperasian. Itu. Kalau yang mungkin yang lain paling kementeriannya ada, masa undang-undangnya nggak ada. Kementeriannya ada kan. Tapi memang dari dulu memang koperasi itu menjadi penopang ekonomi kerakyatan dari Bung Hatta. Ya. Memang seperti itu. Karena memang pemerintah pusat nggak bisa menjangkau jauh ke bawah sekali kan. Iya. Jadinya di semua. Ya logika lah sekarang balik lagi kayak tadi perbankan. Apakah bank akan memberikan pinjaman yang mudah? Misalkan contoh kita di Bali mau otonan atau mau nganten atau gitu. Ya. Otonan lah kita bilang mungkin butuh dana cuma 2 juta, 3 juta. Odalan lah ya, odalan. Odalan. Biasanya akan ditanya, udah punya rekening belum di bank? Oh iya. Ada jaminan nggak? Iya, pasti. Nah, coba koperasi Banjar apalagi ya? Belum lagi banknya ke rumah, Pak. Lihat. Wah, survei udah lama nggak di ACC lagi kan seperti itu kan. Bogaran kopi. Lewat odalannya, Pak. Lewat odalannya. Nah, tapi kalau di Banjar kan kita bisa tahu. Iya. Ya kan? Iya. Usahakan ya odalan. Profilingnya jelas. gampang lah. Betul. Ya kan seperti itu. Dan koperasi pun kalau inovasinya bagus, dia bisa punya produk sendiri. Contoh, ini boleh saya sedikit promosi nih. Kayak koperasi Tiang punya namanya produk ngaben. Ada nggak koperasi yang punya produk kayak gitu? Kayaknya jarang. Mungkin ada tapi ya jarang saya bilang. Kalau setahu saya koperasi yang berhubungan sama saya nih, berhubungan sama saya nggak ada. Biru saya itu tadi ya boleh nanti abis ini di belakang nanti. Ya. Ngaben gimana? Ngaben maksudnya ngaben gimana nih? Jadi koperasi kita nyimpan di sana Pak. Nyimpan. Jadi gitu. Konsepnya adalah, nah ini kita bicara sedikit supaya ini tujuannya lagi nih, bukan dari segi promosi saja ini, artinya supaya ketua koperasi ataupun mungkin koperasi Merah Putih punya model bisnis yang berbeda. Contoh kayak selama ini kan cuma simpan pinjam biasa. Saya sedikit ubah pemikirannya itu. Jadi saya tahu permasalahan orang Bali, bahkan semua orang pasti meninggal. Cuman yang tidak tahu kan waktunya kapan. Yeah. Orang Bali pasti ngaben. Atau sekarang kremasi. Yeah. Butuh biaya. Rata-rata 30-40 juta. Ya, betul. Ya kan? Pasti. Yang tidak pasti waktunya. Pertanyaannya ketika terjadi sesuatu dengan kita atau orang tua kita, apakah kita sudah punya uang untuk biaya ngaben? Paling nggak gade lagi kita, gade BPKB, sertifikat rumah. Apakah jatuhnya nggak jadi kayak asuransi dia? Mirip berarti. Mirip, kan konsepnya yang kita ambil, bukan asuransinya. Ya. Nah, seperti itu. Jadi, saya buat 1 kali, misalkan dia atau bisa ditabung jadi simpanan total itu 5 juta.
dia dapat uang 42 juta. Oh, solusi nih. Daripada terus ke krematorium kan? Mending ke koperasi. Mau modal bisnis lagi, saya kasih. Ini kasih bocoran. Koperasi Merah Putih buat krematorium. Nabung di saya. Ketika nanti meninggal, krematoriumnya yang bekerja. Nah, jadi setiap desa ada krematorium. Ya. Tadi aku diprotes tadi saya. Gak apa-apa. Jadi itu kan desa-desa tertentu. Kalau di desa saya nggak boleh gitu, Pak. Di desa saya tuh harus ngaben massal. kalau saya punya uang misalnya, pengen ngaben sendiri, Nggak boleh. nggak boleh ya? Nggak boleh. Pindah sadar cerut, Pak. Nggak boleh. Harus ngaben massal. Walaupun mangku. Mangku ya. Ya itu bagus, solusinya kan bagus. Itu solusi salah satu. Mangku ya. Tapi kalau di sini itu bahkan dulu nih sebelum tahun 2000 tuh mangku aja ditanam, Pak. Tapi itu dengan ada prosesinya ya, ada prosesinya, itu tidak melanggar, ada prosesinya dulu. Ya tidak mengurangi makna. Tidak. Jangan di sini bahas, nanti kita cari mangku yang sudah bertanam. Oke. Ntar, bangun. Tapi berarti koperasi itu memang benar-benar manfaatnya multi manfaat. Oh iya, betul, ya kan? betul. Ya. Semua itu baru kepentingan pribadi kan. Betul. Kepentingan desa juga, misalnya kalau musabo. Bisa. Nah, itu kan? duitnya gede, Pak. Nah, sekarang sama kayak kita bicara LPD, sedikit ke LPD. Biasanya kan juga kayak di LPD saya itu kan memberikan dana ke Banjar-Banjar juga, CSR lah kita bilang, untuk ya bantu modalin. Nah, kalau koperasi dengan dananya yang besar seperti itu kan sebenarnya bisa juga untuk kepentingan desa. Ada nggak yang LPD-nya besar, tapi koperasinya juga ikut besar di setiap desa? Biasanya kan kadang-kadang orang trust-nya kepada LPD, jadi ke koperasinya itu agak kurang. Gitu. Besarnya di sini seberapa besar dulu kan seperti itu? Ya maksudnya koperasi yang besar di Bali, jangan? Ya tahu. LPD. LPD. Celup, no? Nah, jadi kalaupun besar, gini biasanya kalau koperasi itu kan mainnya dia rata-rata. Jarang koperasi yang benar-benar jomplang banget, tinggi banget di satu desa. Kecuali misalkan yang tahu adalah di Badung Selatan. Itu Badung Selatan koperasinya gede-gede. Kenapa? Karena selain dia naruhnya di bank, ya kan, dia juga naruhnya di koperasi, karena koperasi Banjar. Tuh. Oh, uang koperasi itu semua ke bank ya? Pada akhirnya, makanya gini. Nah, ini konsep yang saya kurang setuju. Nah, itu dah. Kenapa saya bilang konsep kurang setuju? Ketika perbankan masuk ke perbankan, kita nggak mau nyimpan jadinya kan? Nyimpan jadinya. Kan enak di bank dong. Saya jujur agak anti dengan bukan agak gini dengan bank. Nggak setuju. Dengan saya setuju. Kenapa? Karena lebih baik uang ini saya kerjasamakan dengan koperasi yang lain. Yang tadi saya bilang di awal. Oh, koperasi ini kurang likuiditas. Koperasi karena saya mampu daripada saya simpan di bank, lebih baik saya kasih ke dia. Yang penting saya tahu pengurusnya siapa. Kasarnya kan putar itu. Daripada di bank. Contoh, mohon maaf nih perbankan semua. Saya di sisi koperasi soalnya. Jadi di sana sudah kena biaya administrasi. Bunganya juga belum nggak terlalu bagus, ya kan. Paling kalau Pak jadi pengurus, paling didatengin sama sales yang cantik dibawain bingkisan. Paling menanya itu aja. Tapi secara perputaran ekonomi gimana? Bapak mau minjam ke bank dipersulit nggak? Pastilah. Ya, iya. Makanya saya lebih setuju perputaran ini antar koperasi ini kalau mau bekerja sama dengan baik. Berarti keren tuh ada liquidity provider-nya. Oh iya. Saya sedang membangun itu juga nanti. LPD kayaknya udah jalan tuh enggak? Udah menjalankan LPD itu enggak? Konsep ya, itu. Nggak tahu ya, saya nggak tahu secara pasti, tapi ya maybe mungkin ada LPD di ya, kalau dia jadi liquidity provider untuk koperasinya ini. Ya sebenarnya kan itu kembali lagi ke kepemimpinan dari LPD ataupun koperasinya sebenarnya ya, kan. Contoh sekarang ada di Banjar yang di LPD kan ada LPD di Banjar. Di LPD di desa itu kan ada beberapa Banjar. Setiap Banjar kan punya koperasi. Nah sekarang kalau misalkan dia mau bekerja sama, ayo yang punya koperasi yang mana nih likuiditasnya tinggi, simpan dulu dana idalnya di LPD, jangan di bank disimpan. LPD yang ngatur, oke, ini koperasinya perlu dana nih, ya udah kan seperti itu, ya udah dari LPD yang nanti mengasih pinjaman. Kan jadi liquidity provider di sini, LPD-nya ini. Tapi pertanyaannya, ketua LPD-nya ini paham nggak bisnis seperti itu? Atau menganggap koperasi adalah kompetitor? Nah, yang terjadi itu, Pak. Ya kan seperti itu. Kalau dia menjalankan bisnisnya sebagai kompetitor, ya susah, ujung-ujungnya ke bank. Yang senang siapa? Bank yang senang. Iya, dia bisa muterin lagi. Dia muterin dengan bunga yang tinggi.
Iya kan? Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara akar rumput, saya berbicara akar rumput lah dulu ini. Kalau itu terjadi, akar rumput ini akan sangat kuat. Itu mekanisme bisnis yang terjadi sebenarnya. Kenapa konglomerat itu kaya dan tidak mungkin hampir tidak dibilang tidak bisa miskin? Karena dia permainannya seperti itu. Close loop-nya itu yang dimainkan. Oh, dia punya PT ini, malah PT ini yang bermain. Yang ini nanti dari PT ini, tapi dijalankan dengan profesional. Ya, dia ini butuh barang dia belanja sendiri, padahal itu punya dia sendiri. Terus di sini kurang duit, dia bikin anunya finance-nya kayak iya. Bang MMC sama grup. Nggak masalah, karena kita bicara lagi tarik ke belakang, konsep koperasi apa? Dari, oleh, untuk. Oh iya. Dari anggota untuk anggota. Itu salah satu grup terbesar di Indonesia tuh punya bank terbesar juga. Kadang-kadang hampir semua perusahaan punya lembaga keuangannya dia sendiri. Sendiri, betul. Kalau nggak bank, BPR. Pegawainya aja punya koperasi, Pak. Koperasi karyawan kan ada. Itu dah. Jadi koperasi itu kan banyak juga nih. Ada yang tingkat kabupaten kota, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional. Oh iya, misalnya pegawai dong, makan siang ya, belanja koperasi. Iya, itu yang terjadi. Rumah sakit punya koperasi. Rumah sakit punya koperasi. Infos, Pak. Kampus punya. Kantin dia punya. Oh, kantin. Kampus punya koperasi. Sekolah punya koperasi. OSIS punya koperasi. Lo di UNUD kan termasuk koperasi besar, dia punya koperasi UNUD, kampus Ya. UNUD. Punya dia. Sanglah punya Kamaduk tuh kan? Kamaduk itu salah satu koperasi besar. Susah saya bawa barang serap. Ya karena udah besar. Ya. Roti? Ya produk lah. Dia punya produk dari simpan pinjam, tapi dia bukan simpan pinjam awalnya. Dia koperasi karyawan awalnya kalau nggak salah karyawan. Habis itu di kayak barang-barang dagangan, baru dia berkembang ke simpan pinjam. Awalnya barang-barang ya kayak Pampers. Ya, yang dia sediakan untuk rumah sakitnya. Yang di tengah-tengah tuh? Ya. Sekarang punya gedung sendiri dia. Itu dah yang di tengah-tengah tuh di antara parkir sama. Ya, itu gedungnya dulu. Sekarang gedung sendiri dia punya. Oh iya? Jadi lihatnya nih. Sendiri. Ya, di tanah baru. Jual nasi jenggo. Iya. Itu nasi bungkus. Itu saya nganterin bapak beli nasi di sana. Itu akhir-akhir, Pak. Dulunya enggak ada jual itu, Pak. Ya. Nah, saya kan baru 2 tahun yang lalu lah. Nah, jadi kalau kita tarik lagi tentang koperasi merah putih, artinya peluangnya sangat besar. Tentu saja kan ada pengelolaan, risiko yang harus bisa dijaga. Nah, itu model bisnis. Masalah dia di Indonesia, Pak. Masalah program ini di Indonesia karena masyarakat itu kan terlalu kayak pesimis, skeptis tentang program-program yang ada uangnya banyak tuh. Wah, ini pasti nanti ini. Nah, gini. Saringannya besar nih saringannya nih. Karena gini, karena kenapa itu terjadi? Karena memang sudah lama, ya kan? Sudah lama seperti itu. Jadi membudaya. Dan sebenarnya memang tugas kita atau PR kita, apalagi di Bali, kita literasi keuangannya cukup rendah. Betul. Ya. Fakta, kita bicara fakta. Jadi makanya kita bilang harusnya ini bukan hanya PR di satu lini bisnis, satu bidang. Pemerintah itu juga punya peran untuk meningkatkan literasi keuangan. Karena di Bali, sektor hanya yang kuat atau yang penopang hanya satu. Pariwisata. Apakah itu salah? Jawabannya tidak. Tapi ketika pariwisata bermasalah, akan menjadi kolaps Bali. Benar. Udah pernah terjadi. Dan itu pernah terjadi. Dan apakah koperasi bisa masuk ke pariwisata? Jawabannya bisa. Jadi dia bisa kemana aja. Karena dia bisa kemana aja. Contoh lagi, misalkan bisa nggak koperasi? Contoh kan ada koperasi Murah Rai yang punya taksi. Betul. Tahu nggak? Tahu. Di bypass. Sekarang Grab atau Gojek setahu dia, kalau mau masuk bandara, dia harus ada di bawah koperasi bandara. Kalau nggak salah yang megang itu tentara, kalau nggak salah ya. Dia masuk ke sana. Nah, artinya apa? Kayak tadi dia bilang, kalau memang istilah koperasi atau merah putihnya ini benar-benar mau berkembang, ya tunjukkan keseriusannya itu dan keputihannya, kejujuran dengan salah satu cara adalah digitalisasinya itu. Ya. Berarti yang di atas tuh nggak paham berarti ini dia. Makanya dia bilang insting aja.
Ya kan? Ya kan? Berarti dia sebenarnya nggak paham ini. Kalau dia memang paham, dia kan harusnya menjelaskan seperti itu. Tapi dia bilang koperasi ini akan maju. Insting saya maju. Wah, ya. Gitu. Ada statement insting? Nah gini, kalau salah sih itu Bani yang ngomong. Dia kebanyakan nonton Goku, Pak. Ultra insting. Tapi gini, kalau kita berbicara dari sisi itu, gini, kelemahannya kita di Indonesia, bukan di Indonesia, di negeri Wakanda. Keceplosan saya. Konoha. Jadi gini, kadang-kadang orang yang duduk mengambil di kursi itu bukan orang yang kompeten di bidangnya. Itu yang menjadi masalah, apalagi perolingan itu sangat cepat. Saya tidak bilang di pusat, di tingkat dinas pun juga sama. Ya. Entah dia background-nya apa, bisa ditaruh di sana. Akhirnya apa? Gitu, kayak. Ya kan, akhirnya dia belajar lagi, masalah belajar nggak masalah, tapi dia tidak punya kompeten, jadi kan lama. Ya. Seperti itu. Bawa perang baru nyanyi tiup. Ya, gitu kan, dia nggak tahu medannya seperti apa. Bahkan itulah kenapa kadang-kadang kalau ada orang tanda kutip yang nakal, dia dibodoh-bodohi oleh bawahannya. Ya. ABS-nya. Iya. Niatnya kan cuma naruh keponaannya. Iya, dan itu yang memang terjadi akhirnya. Kenapa itu selalu terjadi? Nah, kalau ditanya kenapa itu susah jawabnya. Mungkin karena terima kasih Sandra menyandra. Waduh. Kayak gitu. Waduh. Kan, mungkin soalnya sampai itu terjadi sampai di pemerintah tingkat bawah. Nah gini loh. Nah, kita ke belakang lagi. Waktu masih muda. Sekolah aja nombok, Pak. Sorry. Kan bisa dimulai dari sana. Bukan. Ya, kalau masalah sekolah itu aja nombok gitu loh. Saya nggak pernah nombok. Ya, saya nggak pernah nombok. Saya juga nggak pernah nombok. Saya sekolah saya di luar negeri soalnya. Swasta. Kan di luar negeri. Tapi kuliah di negeri lagi? Enggak, kuliah di luar negeri juga. Semua saya dari TK sampai kuliah luar negeri semua. Di Jogja kuliah beda? Jangan sebut nanti. Ada di Renon, kampus IT di Renon lah intinya. Oh kayaknya Bapak alumni juga sana kayaknya. Ini junior saya berarti ini. Junior saya berarti. Pak Nyung lah nih, Pak Nyung. Bukan. Ya itulah intinya. Pak D. Ya itu saya nggak mau nyebut merek. Saya nggak dibayar soalnya. Kalau nyebut merek nggak dibayar soalnya. Saya juga di SMS buat milih dulu. Oh iya. Nggak jadi kan. Nggak lolos kan. Ini apa sih? Saya udah alumni, aduh nggak usah. Berarti saya yang menempuh ilmu pengetahuan di dalam negeri berarti ya. Dari TK negeri, Pak. Wah, Bapak. Emang ada TK negeri? Aduh, TK Singapura. Impres. Singapura itu. SD negeri. Ya, mudah-mudahan KDMP ini yang saya harap sih pengurusnya sih sebenarnya dari kalau saya sendiri ya saya harap dari pengurusnya becus dulu. Terakhir kalau sudah dibahas kayak gini, terakhir bertanya gimana instingnya kalau sudah kayak gini. Waron kita pasti bakal dikorupsi. Cara gitu mendingan bebas tuh. Nah, jalan nih gitu. Kayak warung aja, Pak. Warung aja kalau warung nggak jalan, usaha nggak jalan karena yang ngurus nggak becus gitu. Gitu. Dan kalau koperasi, nah secara global simpan pinjam, kalau di bond tuh yang bikin hancur. Tapi kadang-kadang desa yang maju tuh dia ngurus desanya sendiri loh. Artinya tidak terlalu banyak menarik atau membuat ikut campur pemerintah. Ya benar-benar. Dia lebih kelola sendiri kan? Ya benar-benar. Jadi dia fokus, kalau kayak bisnis kan fokus sama bisnisnya dia sendiri aja. Boleh ngambil insight dari tempat lain, ya kan? Bisa apa enggak? Tapi bukan berarti mengurus. Contoh gini, sama kayak Tiang ketemu dengan beberapa pengurus Koperasi Merah Putih. Arahannya itu adalah, kita fokusnya lebih baik, nggak usah terlalu nunggu pemerintah pusat. Ya, betul. Karena apa? Pasti akan sangat lama. Birokrasi sangat lama. Saya fair bilang seperti itu. Tapi dana itu udah ada. Nggak ada. Nggak ada? Anjir. Nggak ada. Sampai detik ini, setahu saya kan belum ada aturan bahwa dari media sosial mengarahkan, bahasanya ini kan nanti akan Himbara mengarahkan, memberikan modal. Cuma kan aturan bagaimana jenis permodalannya ini belum jelas. Iya, dari mana? Dari mana? Apakah memang Himbara yang memberikan? Apa dari APBN? Atau dari katanya mana? Seperti itu kan, dana desa katanya akan jadi jaminan. Tapi sekarang udah ada apa belum? Setahu saya belum. Kayaknya terlalu banyak dibuat ke desa, dana desa udah. Sekarang tambah Koperasi Merah Putih, tambah APBN, masa makan siang beracun juga, makan siang bergizi juga udah. Itu jadi kalau kita bicara
Saya ada bilang negara kita kaya, Pak. Sebenarnya negara kita. Oh, berarti kan dananya belum ada nih? Belum ada. Berarti kita urus sendiri-sendiri ya. Makanya kan kembali lagi ke roh yang tadi. Fokusnya pengurus, paham dulu roh koperasi, punya model bisnis, cari anggota, lakukan digitalisasi. Nggak usah tutup mata dari pemerintahnya nanti mendukung. Kenapa? Ketika nanti koperasinya sudah sukses, pasti pemerintah datang sendiri. Kita permudah jalan pemerintah berarti kan? Sebenarnya kita yang membantu. Ya, makanya sebenarnya kita membantu pemerintah. Iya, baik dari dinas ataupun pemerintah sebenarnya mereka senang. Ketika KDMP-nya ini sukses, yang senang adalah pemerintah. Makanya kelihatan setiap desa di Bali itu, desa yang kelihatannya maju, pasti tata kelola keuangannya itu bagus. Kayak koperasi, LPD, apa yang ada di sana itu bagus, pasti desanya maju, Pak. Ya, yang ngurusnya yang becus. Ya karena itu. Kenapa tata keuangannya bagus? Ya karena SDM-nya bagus. Kalau SDM-nya bagus ya pasti. Ngenah berarti kan desa-desa yang maju tuh pasti ekonominya maju kan? Iya. Coba koperasi ini di Jimbaran apa Kedonganan tuh ya, yang gede itu ya? Kedonganan ya? Kedonganan tuh gede. Karena apa? Dia kan yang hibah-hibahin. Ya. Itu yang udah jalan di sana. Udah jalan, ya tadi kita bahas tuh di sana udah jalan berarti kan? Yang apanya? Maksudnya dia punya uangnya besar, dia bantu yang. Oh, salah satunya ya, itu. kan? Salah satunya Jimbaran memang besar seperti itu dia. Dan pas pembagian SAU-nya dia besar. Ya, terus dapat banyak juga. Bahkan kalau nggak salah yang Kedonganan apa Jimbaran saya lupa juga kan dia juga buat rumah. Tapi yang boleh nempatin di sana itu anggota di sana. Kedonganan ya. Kedonganan kalau nggak salah. Itu ada program kayak gitu. Oh, ya? Udah tahun 2000. Memang sebenarnya itu dia itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Udah berapa tahun ya sebelum Covid? Sebelum Covid kalau nggak salah. 2010-11an tuh lah. Berarti kalah program ya, rumah DP 0% tuh ya? Apa tuh? Itu kan nggak jalan. Itu kan cuma omong-omong. Oh, gitu. Dan SDM sebenarnya gini, sama kayak sekarang di koperasi, saya bilang lagi, di koperasi kan ada sebenarnya dana CSR atau dana pendidikan. Kalau itu disisihkan dan dikeluarkan, misalnya oke, koperasi ini perlu tenaga IT. Dia bisa aja mendidik orang untuk dijadikan SDM-nya dia. Syarat untuk mendirikan koperasi anggotanya berapa minimal? Sekarang kalau tidak salah minimal dulu 25. Sekarang 9 yang terdaftar sebagai anggota pendiri sudah bisa. 9 atau 10 kalau nggak salah itu sudah bisa secara legalnya. Tinggal kan sekarang untuk mau dijalankan sisi bisnisnya kan perlu modal. Nah itu sudah disepakati dari 10 orang ini mau mengeluarkan simpanan pokok dan simpanan wajib berapa. Itu. Jadi sebenarnya mendirikan koperasi cukup mudah. Sebenarnya, tinggal paling nanti biaya untuk pembuatan notaris berapa kalau nggak salah sekitar 4,5 juta misalkan. Berarti kan mungkin butuh dana awal itu sekitar 20 juta lah. Kalau 20 juta dibagi 10 orang, ya masing-masing ngeluarin 2 juta di awal. Itulah nanti akan diputar baik ke simpan pinjam, sektor real ataupun hal-hal yang lainnya. Contoh misalnya media pun sebenarnya kalau mau koperasi media itu sebenarnya kan bisa-bisa aja. Bisa banget. Bikin koperasi aja. Bede urusnya, belum mau bede udah ngurus. Nah, jadi kayak gitu sebenarnya bisa. Bapak apa orang CEO minimal. Ya, gitu. Jadi kalau ditanya apakah koperasi Merah Putih ini akan bisa jalan dan berkembang, kita lihat saja nanti. Tapi saya secara pribadi saya optimis. Kalau tidak dijalankan dahulu kita nggak tahu ujungnya apa. Betul, kita harus coba dulu. Berarti programnya benar-benar bagus ya? Kalau dijalankan sesuai rohnya. Soalnya saya nggak ketemu tuh konsepnya Merah Putih itu awalnya. Tapi sekarang sudah ya ketemu. Sudah lah, lumayan lah. Udah paham lah. Nanti saya lihat postingan saya terhapus tentang koperasi. Oh nggak apa-apa, itu harusnya biarin. Artinya ada paradigma yang berubah. Untungnya di X. Oh, bukan di X kan bukan mainstream lagi sekarang. Ya. Wah, malas posting sesuatu tuh yang di sosmed yang terlalu mainstream. Marketnya beda, Pak. Ya. Setiap sosmed itu marketnya beda. Soalnya orang-orang yang kayak di Facebook nanti dia salah mengartikan tuh terus banyak tersinggungnya, wah, milih kene lan pidanci gitu dan. Yeah. Kalau yang di X kan bebas. Di X tuh orangnya intelektual, Pak. Sih. Intelektual, Pak. Di X apa di gini sekarang kan ada yang lagi satu tuh apa namanya thread tuh enggak sih, dia terhubung soalnya kalau kita buka Instagram tuh ada threadnya. Oh. Tapi kalau X saya udah lama soalnya nggak main di X. Bapak kayaknya happy sekali sekarang, Pak. Ya setungkara lah kita menikmati. Bapak ada ngelonggol kemarin?
Oh, Udah? aduh, Udah? aduh, ya astungkara lah ya dengan gonjang-ganjingnya ekonomi, ya, kita harus memanfaatkan kesempatan yang ada. Betul tuh dah. Yang sekarang tuh yang miris tuh. Kayak bocor nih kayaknya saya gini. Udah saya tutupin berapa lot gitu ya. Oke, ini kita ngobrol 1,5 jam loh guys. Kita ngobrol 1,5 jam, luar biasa nih. Ini materinya ngobrolan ini materinya padat sekali. Terus saya harap sih ke depannya ini bakal ada progres. Kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin ya 6 bulan ke depan kita lihat seperti apa. Ya sampai akhir tahun lah. Anda mau nih? Mau ngobrolin nggak? Tambah lagi dikit lah. Apa itu? Tentang teman saya ngobrol nih. Itu paylater tuh bisa ngasih limit yang gede. Oke. Jadi, kenapa dia bisa ngasih limit gede? Karena ada asuransinya. Oke. Bisa nggak? Misalnya, ya ada asuransi lah di. Oh, koperasi tapi. Asuransi lah. Ada. Koperasi ada asuransinya? Ada. Tidak semua ada koperasi ada asuransi. Karena kan tidak paham. Tidak paham dengan asuransinya ini. Nah, sebenarnya partner saya atau salah satu partner saya itu dia sudah membuat itu ada namanya asuransi gagal bayar. Jadi ketika anggotanya ini gagal membayar pinjaman ke koperasi, itu sudah di-cover. Yang kedua, ada namanya yang saya sebut tadi, jaminan simpanan untuk simpanan anggota koperasi. Jadi ketika koperasinya yang bermasalah, dana anggotanya aman. Berarti itu yang dibilang tadi LPS-nya itu. LPS-nya itu sudah ada. Jadi tinggal nanti apakah nanti dari koperasi ini akan mau bekerja sama atau tidak. Karena tadi kan itu menimbulkan trust-nya juga. Keamanannya juga sama. Kenapa? Kayak tadi dibilang paylater berani memberikan kredit besar. Salah satunya itu. Jadi kemenangan dari koperasi sebenarnya bisa dua. Satu, dia tahu anggotanya siapa. Kedua, dia punya asuransi gagal bayarnya. Tapi jangan salah digunakan. Sengaja menggagalkan bayarnya. Itu bahaya. Ya, tapi kalau bicara seperti itu ada. Jadinya gini, koperasi juga butuh perlindungan. Pastinya, koperasi itu dan anggotanya juga butuh perlindungan. Wajib. Selama ini kan belum ada. Bisa dipakai di LPD? Bisa kalau koperasi LPD-nya mau bekerja sama. Ya, mungkin next time kita obrolin itu lebih panjang lagi. Ya, boleh. Karena KDF itu intro ya. Itu lebih panjang lagi, mungkin next time kita ngobrolin karena saya dengar ini ngobrol sama Bapak ini kok menarik sekali ini dibahas. Tapi next time mungkin kita bahas di kesempatan berikutnya. Oke? Bye. Terus kapan kita bahas tentang perjodohan, percintaan itu tuh benar sih? Ntar ya mungkin ya. Hah? Pencintaan siapa? Pergaulan bebas tuh benar sih. Ini ada predikat.